Sebagai orang tua, bayangkan jika anak kita tiba-tiba merasakan ketakutan yang mencekam, takut, dan cemas setiap kali harus pergi ke sekolah. Karena ia, tanpa sepengetahuan kita sebagai orang tua, ternyata telah menjadi korban bullying atau perundungan yang tersembunyi dari pandangan kita. Sebagai guru, bayangkan melihat beberapa anak hilang keceriaannya, terkekang oleh rasa takut karena ia menjadi korban bullying. Bayangkan pula jika sekolah kita tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Sebagai kepala sekolah, bayangkan jika tiba-tiba hanya dalam semalam nama sekolah kita menjadi viral karena orang tua mengungkapkan di media sosial bahwa anaknya menjadi korban bullying. Sementara kepala sekolah selama ini tidak memiliki kebijakan cara mengantisipasi dan mencegah bullying di sekolahnya. Bayangkan, besok Anda dipanggil pejabat atasan untuk diinvestigasi program apa yang telah dilakukan khusus dalam menangani dan mencegah bullying. Padahal, selama ini sama sekali tidak pernah diprogramkan. Pada video kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu menjadi pahlawan anti-bullying, cara membantu korban, dan mengubah budaya sekolah. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Bullying atau perundungan merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kehidupan siswa dan menciptakan lingkungan yang tidak aman di sekolah. Oleh karena itu, menjadi seorang pahlawan anti-bullying adalah tanggung jawab kita semua. Dalam video ini, kami akan memberikan panduan praktis tentang cara membantu korban bullying dan mengubah budaya sekolah menjadi lebih inklusif dan aman. Pertama, kami akan membahas tanda-tanda bullying dan bagaimana mengidentifikasinya. Memahami tanda-tanda ini akan membantu kita sebagai orang tua, orang dewasa, guru, dan siswa untuk menjadi lebih peka terhadap situasi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, kami akan berbagi strategi yang efektif dalam membantu korban bullying baik dari segi emosional maupun fisik. Selain membantu korban, di video ini kami akan juga membahas bagaimana mengubah budaya sekolah dengan beberapa strategi. Kami akan memberikan tips praktis kepada sekolah, para guru, orang tua, dan siswa tentang bagaimana membangun lingkungan sekolah yang bebas dari praktik bullying, di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan aman. Jadi, jika kita ingin menjadi pahlawan anti-bullying dan berkontribusi dalam mengubah budaya sekolah menjadi lebih aman dan inklusif, jangan lewatkan video ini. Bersama-sama, mari kita bangun sekolah yang bebas dari bullying dan memberikan perlindungan bagi semua siswa. Apa tanda-tanda bullying pada anak atau siswa? Tanda-tanda bullying pada anak bisa bervariasi, bergantung pada jenis bullying yang terjadi. Beberapa tanda umum yang mungkin terlihat pada anak yang menjadi korban bullying adalah 1. Perubahan perilaku. Seorang anak menjadi lebih tertutup dari biasanya dan jarang berbicara tentang kegiatan atau suasana sekolah atau teman-temannya. Munculnya perubahan yang drastis dalam perilaku anak, seperti menjadi lebih pasif atau malah sebaliknya menjadi lebih agresif. Anak seringkali terlihat cemas, takut, atau sedih tanpa alasan yang jelas. 2. Perubahan fisik. Munculnya luka atau memar yang tidak dapat dijelaskan. Anak seringkali mengeluhkan sakit perut atau sakit kepala tanpa alasan medis yang jelas. Anak mulai menghindari situasi atau tempat tertentu di mana ia mendapat perlakuan bullying, seperti sekolah atau tempat bermain. 3. Perubahan emosional. Seorang anak kehilangan atau penurunan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai. Munculnya perubahan dalam pola tidur atau selera makan anak. Anak seringkali merasa rendah diri, tidak berharga, atau merasa tidak dicintai. 4. Perubahan akademik. Penurunan kinerja akademik yang tiba-tiba, seperti nilai yang menurun atau absen yang lebih sering. Tidak mau ke sekolah dengan alasan sakit, padahal ia nampak sehat.
Anak mengalami kesulitan berkonsentrasi atau kehilangan minat pada pelajaran. Jika hanya pelajaran tertentu, boleh jadi itu salah satu titik krusial. Anak seringkali menghindari situasi sosial di sekolah, seperti kelompok belajar atau kegiatan ekstrakurikuler. 5. Perubahan sosial. Anak mulai kehilangan teman-teman atau menghindarinya serta mengalami isolasi sosial. Munculnya perubahan dalam hubungan dengan teman-teman, seperti menjadi lebih pemalu atau agresif. Anak seringkali menjadi sasaran ejekan atau lelucon yang tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana mengidentifikasi adanya praktik bullying di sekolah atau di lingkungan sekitar kita? Orang tua dan guru dapat mengidentifikasi adanya praktik atau korban bullying di sekolah atau lingkungan sekitar dengan cara sebagai berikut. 1. Perhatikan perubahan perilaku anak atau siswa, seperti menjadi lebih tertutup, cemas, takut, atau sedih tanpa alasan yang jelas. 2. Perhatikan perubahan fisik, seperti munculnya luka atau memar yang tidak dapat dijelaskan, atau anak seringkali mengeluh sakit perut atau sakit kepala tanpa alasan medis yang jelas. 3. Perhatikan perubahan emosional, seperti anak kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai atau sering merasa rendah diri, tidak berharga, atau merasa tidak dicintai. 4. Perhatikan perubahan akademik, seperti penurunan kinerja akademik yang tiba-tiba atau anak mengalami kesulitan berkonsentrasi. 5. Perhatikan perubahan sosial, seperti anak mulai kehilangan teman-teman atau menarik diri dari pergaulan sosial. Strategi yang efektif dalam membantu korban bullying baik dari segi emosional maupun fisik. Berikut 10 strategi efektif dalam membantu korban bullying baik dari segi emosional maupun fisik. Yang pertama, berikan dukungan emosional. Dengarkan dengan empati serta berikan dukungan kepada korban bullying. Jangan abaikan perasaan mereka dan pastikan mereka merasa didengar dan dipahami. Kedua, ajarkan keterampilan sosial. Bantu korban bullying mengembangkan keterampilan sosial yang kuat, seperti berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi konflik dengan cara yang positif. Ketiga, tingkatkan rasa percaya diri. Dorong korban bullying untuk mengembangkan rasa percaya diri yang tinggi melalui kegiatan yang mereka sukai dan optimisme, dan membuat mereka merasa akan berhasil dalam hal-hal yang mereka lakukan. Keempat, ajarkan strategi coping. Bantu korban bullying mengembangkan strategi coping yang efektif, seperti mengelola emosi, mengatur stres, dan menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan bijaksana. 5. Libatkan pihak sekolah. Bagi orang tua, berkomunikasilah dengan pihak sekolah untuk melaporkan kejadian bullying dan meminta dukungan mereka dalam menangani masalah ini. Keenam, dorong korban untuk melibatkan orang dewasa. Ajak korban bullying agar berbicara dengan orang dewasa yang mereka percaya, seperti orang tua, guru, atau konselor yang dapat memberikan bantuan dan dukungan. 7. Ajarkan tentang hak-hak mereka. Beritahu korban bullying tentang hak-hak mereka dan dorong untuk mempertahankan hak-hak tersebut, seperti hak untuk merasa aman dan dihormati. Kedelapan, buat lingkungan yang aman. Bantu ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah atau lingkungan sekitar korban bullying. Libatkan semua pihak terkait, termasuk guru, orang tua, dan siswa lainnya. Kesembilan, berikan informasi tentang sumber daya. Berikan informasi kepada korban bullying tentang sumber daya yang tersedia, seperti pusat layanan online, instansi pemerintah, atau organisasi yang dapat memberikan dukungan dan bantuan. Dan yang ke-10, berikan contoh positif. Sebagai orang dewasa, jadilah contoh yang baik bagi korban bullying dengan menunjukkan sikap yang menghormati, toleransi, dan empati terhadap orang lain. Ajarkan mereka untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Selanjutnya, bagaimana mengubah budaya sekolah? Bagi kepala sekolah atau pengurus yayasan serta pengelola lembaga pendidikan, berikan pelatihan kepada guru tentang mengidentifikasi tanda-tanda bullying dan bagaimana meresponnya. Yang pertama, pelatihan rutin. Tetapkan jadwal pelatihan rutin untuk guru dan tenaga kependidikan tentang tanda-tanda bullying, jenis-jenisnya, dan strategi penanganan yang efektif. Kedua, pengenalan tanda-tanda bullying. Sharing keterampilan pada guru tentang tanda-tanda bullying, baik yang jelas maupun yang lebih halus,
seperti perubahan perilaku, isolasi, dan penurunan prestasi akademik. Ketiga, perbedaan antara konflik dan bullying. Bantu guru memahami perbedaan antara konflik biasa dan bullying. Ini membantu dalam merespon situasi dengan tepat. Keempat, peran guru sebagai contoh. Ingat, peran guru menjadi contoh teladan dalam perilaku yang menghormati dan inklusif. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa. Kelima, simulasi kasus. Lakukan simulasi kasus nyata dengan skenario bullying untuk melatih guru dalam mengenali dan menangani situasi tersebut. Keenam, penanganan awal. Seorang guru berlatih tentang langkah-langkah penanganan awal yang tepat ketika mereka mendapatkan indikasi bullying, seperti mendengarkan dengan empati dan berbicara dengan siswa terlibat. Ketujuh, protokol pelaporan. Guru menjelaskan protokol pelaporan yang jelas, sehingga semua siswa tahu bagaimana mekanisme dan kepada siapa melaporkan kasus bullying. Kedelapan, kolaborasi dengan konselor. Dorong kolaborasi antara guru dan konselor. Konselor dapat memberikan panduan lebih lanjut dalam menangani kasus bullying. Kesembilan, dukungan orang tua. Sekolah menyiapkan panduan kepada semua guru tentang cara berkomunikasi dengan orang tua siswa terlibat dalam kasus bullying. Kerjasama antara sekolah dan orang tua sangatlah penting. Kesepuluh, pemantauan lanjutan. Latih guru dalam melakukan pemantauan lanjutan terhadap siswa yang terlibat dalam kasus bullying untuk memastikan tindakan yang diambil berhasil. Kesebelas, pendidikan empati. Sekolah melaksanakan pelatihan tentang bagaimana mengembangkan empati dalam pendekatan terhadap siswa yang terlibat dalam kasus bullying. Kedua belas, pengenalan teknik penyelesaian konflik. Sekolah melaksanakan pelatihan guru dalam pengenalan teknik penyelesaian konflik yang positif dan membantu siswa meresolusi masalah mereka dengan bijaksana. Konten video ini akan berlanjut dengan beberapa strategi dan ide kreatif lainnya dalam mencegah dan menangani tindakan bullying yang seringkali tidak disadari yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih bermanfaat. Mari kita menjadi pahlawan anti-bullying dan mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi generasi masa depan kita. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.